Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di mata kuliah jaringan komputer. Kita sudah sampai di pertemuan keempat dan sebelumnya kita masuk ke materi utama hari ini. Sebelum kita masuk ke materi utama hari ini, mari kita ingat kembali sedikit tentang pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ketiga, kita telah membahas tentang komponen-komponen jaringan komputer, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak yang membentuk sebuah sistem komputer. Kita sudah pelajari bahwa untuk membangun jaringan, kita memerlukan komputer atau host, media transmisi, baik kabel maupun nirkabel, perangkat jaringan seperti switch dan router, serta protokol komunikasi seperti TCP atau IP yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima. Nah, setelah kita memahami bagian-bagian penyusun jaringan, hari ini kita akan melangkah lebih jauh. Kita akan mempelajari tentang jenis-jenis jaringan komputer yang akan membantu kita mengenal berbagai bentuk jaringan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari yang paling kecil seperti Bluetooth di HP hingga jaringan terbesar di dunia yaitu internet. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan wilayah. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis jaringan berdasarkan fungsi media transmisi. Dan yang ketiga, memberikan contoh nyata penerapan masing-masing jenis jaringan di kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akan langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu jenis jaringan berdasarkan jangkauan wilayah. Jangkauan jaringan menggambarkan seberapa luas area yang bisa dijangkau oleh jaringan tersebut. Secara umum, jaringan komputer terbagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu PAN, LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network. PAN ini adalah jaringan komputer dengan jangkauan paling kecil, biasanya hanya sekitar 1-10 meter saja. Tujuannya untuk menghubungkan perangkat pribadi yang dihubungkan oleh satu orang. Contohnya, koneksi antar HP dengan handset ke Bluetooth, laptop dengan printer nirkabel, terus transfer file antar dua smartphone menggunakan fitur serlet. Kelebihan dari PAN ini yaitu instalasinya mudah dan murah, tidak memerlukan perangkat tambahan seperti router atau switch. Terus kekurangannya jangkauannya itu sangat terbatas. Keamanan tergantung pada konfigurasi perangkat, dan PAN ini banyak digunakan karena sangat praktis untuk berkomunikasi pribadi, transfer data cepat dalam jarak dekat. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. LAN memiliki cakupan yang lebih luas dari PAN, biasanya dalam satu gedung atau area kecil, misalnya laboratorium komputer, kantor, ataupun sekolah. LAN ini memungkinkan banyak komputer berbagi data, printer, dan koneksi internet. Ciri-ciri dari LAN ini menggunakan kabel UTP atau koneksi Wi-Fi. Kecepatan transfer data tinggi 10 Mbps sampai 10 Gbps. Dikelola secara lokal oleh administrator jaringan. Adapun kelebihannya, kecepatan tinggi dan stabil, biaya perawatan relatif dan murah. Terus ada juga kekurangannya yaitu jangkauannya sangat terbatas, perlu konfigurasi jaringan, contohnya jaringan komputer di lab sekolah atau di ruangan administrasi kantor. Terus yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN ini mencakup area yang lebih luas seperti satu kota atau satu wilayah industri. MAN sering digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN di berbagai lokasi agar bisa berbagi data dengan cepat. Teknologi yang digunakan ialah fiber optik, wireless microwave link, sinyal gelombang radio. Terus kelebihan dari MAN ini bisa menjangkau jarak lebih jauh daripada LAN.
cocok untuk universitas ataupun pemerintahan kota. Kekurangannya, biayanya itu tinggi dan butuh pengelola profesional. Contohnya yaitu jaringan antar kampus Universitas Indonesia di Depok, Salemba, dan Jakarta. Terus ada materi selanjutnya yaitu WAN atau Wide Area Network. WAN ini mencakup wilayah antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara. WAN ini menghubungkan banyak jaringan LAN dan MAN ini melalui infrastruktur komunikasi publik seperti satelit atau kabel bawah laut. Contoh nyatanya internet atau WAN terbesar di dunia, jaringan antar kota, jaringan antar kantor pusat dan cabang perusahaan multinasional. Kelebihan WAN ini menjangkau wilayah yang sangat luas, terus memungkinkan komunikasi global. Terus kekurangannya, biaya instalasi sangat tinggi, keamanan jaringan harus sangat diperhatikan. Terus yang terakhir, internet, intranet, dan extranet. Selain 4 jenis utama tadi, ada 3 istilah tambahan yang sering muncul. Yang pertama, internet. Internet ini jaringan global yang menghubungkan semua komputer di dunia. Sedangkan intranet, jaringan internal organisasi, contohnya jaringan sekolah atau kantor. Terus yang extranet, jaringan eksternal yang menghubungkan organisasi dengan pihak luar seperti supplier atau mitra bisnis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis jaringan berdasarkan fungsinya. Jaringan komputer juga dapat dibedakan berdasarkan fungsi dan peran perangkat di dalamnya. Yang pertama, client-server network. Pada jaringan client service, komputer dibedakan menjadi 2, yaitu server sebagai penyedia layanan, data, atau file. Terus klien atau sebagai pengguna yang mengakses layanan dari server. Adapun kelebihannya, yang pertama, pengelolaannya terpusat, keamanan data lebih baik, terus akses cepat karena sistem terstruktur. Kekurangannya, biayanya tinggi, server harus dijaga agar tidak down. Contohnya server sekolah yang menyimpan data siswa dan diakses dari komputer guru. Terus selanjutnya ada peer-to-peer atau P2P network. Dalam jaringan P2P, semua komputer memiliki peran yang sama, tidak ada server utama. Setiap komputer bisa berbagi file langsung dengan komputer lain. Kelebihan, biaya murah, tidak perlu konfigurasi server. Terus kekurangannya, tidak cocok untuk jaringan besar, keamanan data lebih lemah. Contohnya jaringan antar laptop di rumah untuk berbagi file atau dokumen. Materi selanjutnya yaitu jenis jaringan berdasarkan media transmisi. Media transmisi adalah jaringan jalur yang digunakan untuk mengirim data antar perangkat. Yang pertama, jaringan kabel atau wired network. Jenis kabel yang digunakan yaitu UTP atau STP, umum untuk LAN, terus koaksial untuk jaringan TV kabel, sedangkan fiber optik itu kecepatan tinggi dan tahan gangguan. Kelebihannya sangat stabil dan aman, tidak mudah terganggu interferensi sinyal. Kekurangannya yaitu tidak fleksibel, terus biaya instalasinya juga tinggi. Yang selanjutnya ada jaringan nirkabel atau wireless network. Wireless menggunakan gelombang radio, inframerah atau satelit. Jenisnya WiFi, umum di sekolah atau di rumah. Bluetooth jarak dekat, terus 4G atau 5G jaringan seluler, satelit untuk komunikasi jarak jauh. Kelebihannya mudah digunakan dan di mana saja, terus instalasinya juga cepat. Adapun kesimpulan kita Jadi dari pembahasan kita bisa disimpulkan bahwa
Jaringan komputer memiliki banyak jenis tergantung pada jangkauan, fungsi, dan media transmisi. Terus setiap jenis jaringan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan jenis jaringan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, rumah cukup dengan LAN, tapi perusahaan besar membutuhkan WAN. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan keempat ini, saya ingin sedikit memberikan gambaran untuk pertemuan kelima nanti. Jadi, hari ini kita sudah membahas jenis-jenis jaringan komputer. Minggu depan kita akan membahas tentang komponen pendukung jaringan tersebut, yaitu perangkat keras jaringan. Kita akan mengenal lebih dalam tentang fungsi dan perbedaan antara hub, switch, router, BridgeG, modem, dan repeater, serta bagaimana cara perangkat-perangkat ini bekerja dalam suatu sistem jaringan. Jadi, pastikan kalian membaca sekilas tentang perangkat jaringan supaya nanti kalian sudah punya gambaran ketika kita membahasnya lebih rinci. Adapun tugas kita untuk di rumah, yaitu tuliskan contoh jaringan komputer yang kalian temui di rumah, sekolah atau lingkungan sekitar. Terus sebutkan jenis jaringannya, ataukah itu PAN atau LAN atau MAN atau WAN. Terus jelaskan alasan mengapa jaringan tersebut termasuk kategori itu. Terus tambahkan juga perangkat apa saja yang digunakan. Baiklah, jaringan komputer itu ibarat sistem jalan raya digital yang menghubungkan setiap perangkat agar bisa saling berbagi dan berkomunikasi. Semakin kita memahami jalannya lalu lintas data, semakin mudah kita membangun jaringan yang aman dan efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.